Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini sesuai tema yang akan kita bahas. Setelah kita mengetahui tentang apa itu Al-Quran, kalau tidak keliru di pertemuan-pertemuan yang lalu, pagi ini kita melihat satu bahasan, yakni adalah keutamaan Ahlul Quran. Keutamaan Ahlul Quran. Sebelum saya sampaikan kata-kata keutamaan Ahlul Quran, ya, ingin gambaran yang simpel. Kalau dalam bahasa Arab, ahl itu artinya ahlun, ahlun itu artinya keluarga. Jadi kalau seandainya saya jumpa dengan teman saya akan katakan bahasa Arabnya kaifa haluka, artinya apa? Bagaimana kabarmu? Wa kaifa ahluka, dan bagaimana keluargamu. Jadi ketika ditanyakan dalam bahasa Arab kaifa haluka wa kaifa ahluka, artinya adalah ahli itu artinya apa, Bunda? Keluarga. Keluarga. Ibu pernah mendengar ahlan wa sahlan? Pernah mendengar ahlan wa sahlan kapan, Ibu? Kalau dengar ahlan wa sahlan kapan biasanya? Pas apa, Bunda? Pas hajatan? Pas Ramadan? Pas apa? Dibilangnya ahlan wa sahlan. Ada tamu, kita katakan ahlan wa sahlan. Itu bahasa Arab. Ahlan itu artinya adalah engkau keluargaku. Ahlan dari ahli. Ahlan, engkau adalah keluargaku. Di hatiku. Dalam jiwaku, ahlan, engkau keluargaku. Wasahlan, sahal itu artinya mudah. Sahlan artinya adalah mudah engkau datang ke rumahku kapan saja. Ahlan wasahlan artinya adalah engkau bagaikan keluargaku yang ada di hatiku. Dan engkau selalu mudah untuk datang kepadaku. Ahlan wa sahlan. Itu bahasanya, Bu. Bisa dipahami ya? Jadi bahasa ahlun itu dalam bahasa Arab artinya apa? Keluarga. Kalau dikatakan ahlul Quran berarti itu artinya apa? Artinya apa, Bunda? Keluarga Quran. Gitu ya. Ahlul Quran. Keluarga Quran. Ada yang lebih dahsyat lagi. Sebelum saya sampaikan di sini keutamaannya. Di dalam hadis Rasulullah SAW ada kata-kata kalimat yang indah, innalillah ahlina minan nas. Ulangi lagi, innalillah ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarganya dari bangsa manusia. Ulangi lagi, Bunda. Allah memiliki apa? Keluarga dari manusia. Mungkin para sahabat pada waktu itu sama dengan kita pertanyaannya. Bukankah Allah ini lam yalid walam yulad? Bukankah Allah ini tidak dilahirkan dan tidak diperanakan? Artinya adalah ahad, lam yalid walam yulad. Begitu, Bun ya. Lalu memang mengatakan siapa keluarganya Allah itu ya Rasulullah? Karena Rasulullah katakan inna lillah ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarganya dari bangsa manusia. Lalu ditanya, keluarga dari bangsa manusia itu siapa? Siapa keluarganya Allah dari bangsa manusia itu siapa? Jawabannya, Rasul mengatakan, hum ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran wa khassatuh, artinya adalah yang dispesialkan oleh Allah. Jadi, Bunda, kalau dikatakan ahlul Quran berarti itu adalah ahlullah, keluarga Allah. Bisa dipahami, Bunda, sampai di sini mukaddimahnya? Iya. Untuk diketahui keutamaan Ahlul Quran. Memangnya apa keutamaan Ahlul Quran? Bagaimana tidak utama? Allah menyebutkan itu keluargaku, kata Allah.
Innalillah ahlina minan nas. Allah memiliki keluarga dari bangsa manusia. Siapa mereka yang Allah katakan atau yang disebut keluarga Allah? Mereka adalah ahlul Quran yang Allah spesialkan. Ahlul Quran. Jadi kalau dibilang keutamaan ahlul Quran apa? Keutamaan ahlul Quran itu disebutnya adalah keluarga Allah. Kalau sudah ditempelkan kepada Allah itu kemuliaan, Bunda. Ada nama dinisbatkan kepada Allah itu menunjukkan apa? Kemuliaan. Contoh, ini masjid, Masya Allah. Ada nggak rumah ibu yang tanahnya lebih luas daripada masjid ini? Ada nggak? Mungkin ada. Rumah teman ibu yang rumahnya lebih luas daripada masjid ini, ada nggak kira-kira? Ini masjid berapa meter ke berapa meter gitu ya. Tapi kalau ibu punya rumah 4 kapling aja di sini, lebih gedean mana sama masjid ini kira-kira? Rumah, gitu kan? Bahkan ada nggak masjid yang lebih kecil dari ini? Ada nggak? Ada kan, Bun? Iya, masjid lebih kecil daripada ada. Tapi punten, ketika dikatakan masjid, disebutnya adalah Baitullah. Apa artinya Baitullah? Rumah Allah. Kalau sudah dinisbatkan kepada Baitullah, kalahlah semuanya. Kenapa? Rumah Allah, Bun. Rumah Allah. Ini kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, namanya Baitullah. Waktu ini, sebelum dijadikan masjid, ini tadinya apa, Bu? Saya nggak tahu. Taman. Iya, ataupun namanya fasilitas umum. Sebelumnya ada yang nyebut Baitullah nggak waktu masih fasilitas umum? Waktu taman, ada yang nyebut Baitullah nggak? Langsung dijadikan. Ya seperti ini. Bangun. Masya Allah, indah, bagus, nyaman, tenang, sejuk. Sekarang sudah berubah. Bukan taman lagi. Tapi namanya apa? Baitullah. Baitul ilmi, nama masjidnya. Tapi nama daripada kata lain, masjid itu adalah rumah Allah. Jadi mulia nggak, Bunda? Muliaan mana saat jadi taman apa sudah jadi Baitullah? Jadi Baitullah. Nah, kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, itu kemuliaan didapatkan, Bunda. Nabi Musa, ada gelarnya nggak? Ada yang tahu gelarnya Nabi Musa? Gelarnya Nabi Musa adalah Kalimullah. Apa artinya Kalimullah? Ya, Kalimullah itu artinya adalah yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa Jibril. Nabi Muhammad terkenalnya apa? Habibullah. Artinya apa? Kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Artinya juga apa? Kekasih Allah. Yang mau disembelih itu Nabi siapa? Nabi Ismail. Maka digelarkan Nabi Ismail adalah Zabihullah. Kalau sudah dinisbatkan kepada Allah itu menunjukkan sebuah kemuliaan, Bunda. Dan apabila, lihat Bunda, dan apabila kita ingin menjadi keluarga Allah, kita harus menjadi ahlu apa? Ahlul Quran. Itulah dahsyatnya. Karena ahlul Quran itu adalah levelnya keluarga Allah, ahlullah. Itu indah. Jadi kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, ingin menunjukkan sesuatu keagungan dan derajat yang tinggi. Jadi pahami sampai di sini ya. Kita lanjutkan. Iya. Keutamaan ahlul Quran itu apa? Satu, jadi keluarga Allah. Itu menunjukkan kemuliaan tersendiri bagi mereka yang ahlul Quran karena disebutkan keluarga Allah. Ini pertama. Masya Allah. Yang kedua, Bunda. Keutamaan ahlul Quran itu apa ya? Keutamaan ahlul Quran pastikan. Hatinya selalu tenang, selalu tentram, selalu damai. Ini ahlul Quran. Hatinya selalu apa? Tenang, tentram, damai, senang. Masya Allah itu ahlul Quran itu begitu. Kenapa? Karena hati ini akan menjadi tenang, menjadi tentram apabila dengan zikir kepada Allah. Pernah mendengar ayat ini? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah sesungguhnya dengan zikir kepada Allah hati Anda menjadi apa? Tenang. Kita lanjutkan. Dan tidak ada zikir yang paling afdal kecuali baca Quran. Ini perkataannya.
Sampai para ulama mengatakan afdalul zikr, paling afdal zikir ini adalah membaca Quran, memahami Al-Quran, mengajarkan Quran. Masya Allah, mengamalkan Quran itu adalah afdalul zikir. Ulangi lagi bunda. Sebaik-baik zikir itu adalah apa? Baca Quran. Ataupun boleh bunda mengatakan sebaik-baik zikir itu adalah yang berkaitan dengan Quran. Apakah membaca Quran, apakah memahami ilmu Quran, apa sedang menghafal Quran, apa sedang mengajarkan Quran, atau sedang mengamalkan Quran, itu afdalul zikir. Sebaik-baik zikir itu adalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Sementara ketika orang berzikir, hati menjadi apa? Tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini kata Allah ini. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hatimu jadi tenang. Dan tidak ada zikir yang paling mulia kecuali zikiran apa tadi? Qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Masya Allah. Ada hadis Rasulullah SAW, simpan baik-baik hadis ini bunda. Dalam kalimatnya, Masya Allah, ia majtama'a qaumun fa'i baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakaruhumullahu fi man indah. Tidak ada di antara kita yang sedang ngariung ngumpul, apakah dia sedang membaca Quran, ataukah dia sedang belajar tafsir Quran, atau dia sedang berkaitan dengan apa itu Quran, keutamaan Quran, tugas Quran, keindahan Quran, pokoknya berkaitan dengan Quran. Tidak ada satu kaum, satu orangkah, dua orangkah, tiga orangkah, ngumpul di satu tempat. Lalu apa? Mereka belajar Quran, belajar baca Quran, belajar menghafal Quran, belajar memaknai Quran, kecuali di tempat itu. Satu, apa coba bunda? Hadis Rasulullah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah tenangkan, tentramkan orang-orang yang di situ. Tenang hatinya. Berarti orang baca Quran itu Masya Allah, tenang hatinya. Itu nomor pertama, dengan mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan yang namanya ketenangan, ketentraman. Ibu pernah mendengar keluarga sakinah katanya kan? Keluarga apa keluarga sakinah itu? Keluarga tentram. Berarti kalau keluarga sakinah, keluarga yang tentram, ternyata mustahil ada keluarga dikatakan keluarga sakinah. Punten, mustahil keluarga dikatakan keluarga sakinah kalau tidak pernah sentuhan dengan Al-Quran. Karena sumber sakinahnya itu ada di mana? Di Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tolonglah Quran ini. Jadi tidak ada orang yang berkumpul dengan belajar Quran kecuali yang pertama Allah turunkan apa? Sakinah. Biar tambahan wa ghasyiyatuhumur rahmah. Apa wa ghasyiyatuhumur rahmah? Allah hujani tempat itu, semua basah kuyup, semua ini basah di tempat ini, tapi bukan dengan air, tapi dengan rahmat Allah. Bunda tahu rahmat Allah itu apa artinya? Sayang Allah. Ini kalau kita bisa melihat, mata kita ini dibuka, bukan melihat dengan mata zahir kita bun, melihat dengan mata batin kita. Subhanallah, itu semua bunda yang hadir di sini, akhwat yang hadir di sini semuanya basah bunda. Basah semuanya. Tapi basahnya dengan apa? Rahmat. Emang Abi Maki nanti bisa kelihatan? Ya nanti kelihatan. Sekarang enggak. Kenapa? Karena kita menggunakan mata yang ini nih. Yang serba kekurangan. Kelipan aja nggak bisa ngelihat. Merah aja nggak bisa ngelihat. Di balik dinding aja nggak bisa ngelihat. Subhanallah, di balik tabir yang di belakang bunda saya nggak bisa ngelihat ada apa di situ. Kenapa? Mata ini serba kekurangan. Apakah nanti bisa tajam matanya bisa ngelihat di balik tembok? Apakah matanya bisa ngelihat di belakang layar? Oh bisa bunda. Kenapa? Karena dalam Al-Quran mengatakan fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Fakashafna anka ghita'aka, Allah akan kasyaf. Allah akan buka penghalang matamu itu sehingga tajam pandanganmu nanti. Kapan bun? Ketika sakaratul maut dan ketika sudah wafat. Ibu menjelang sakaratul maut bu, ibu akan lihat ini. Saya ngelihat pintu, saya ngelihat di belakang pintu. Saya ngelihat atap, saya ngelihat di belakang atap. Plong aja gitu.
Iya bunda. Kali-kali bahas tentang masalah kehidupan nanti menjelang kematian itu seperti apa. Bekal kita nanti bunda. Kenapa? Sakaratul maut kayak apa sih? Kita ngapain nanti begitu sakaratul ruh kita kayak apa sih? Nanti kemana ruh ini? Ruh itu kemana sih? Kalau ibu mau umroh ada manasik nggak? Buat apa bu manasik? Biar tahu di sana gimana tata caranya. Ibu udah manasik kematian? Manasik kematiannya bunda. Ruhnya bagaimana keluar? Terus begitu ruh keluar tuh siapa yang nyambut? Habis itu apakah kita menyaksikan jasad kita lagi dimandiin? Kita tahu nggak keluarga yang nangis? Kita tahu nggak waktu disolat jenazahkan tuh kayak apa? Dan ibu harus tahu bunda. Ibu selama ini kita selalu berpikir malam pertama. Pikiran kita pengantin aja malam pertama itu. Ibu kepikir nggak malam pertama di alam kubur itu kayak apa bunda? Iya itu harus disampaikan. Kenapa? Bukan untuk nakut-nakutin. Persiapan. Persiapan bun. Mau haji saja kemarin kan panasnya luar biasa. Disampaikan sama travelnya. Hati-hati ayahanda bunda. Panas di Mekah ini di atas 40 nanti. Iya. Maka tolong jaga kesehatannya. Jangan untuk kurang minum air. Punten. Itu nakut-nakutin apa untuk persiapan? Persiapan. Ada pengajian. Kadang-kadang pengajian mulai jam 9. Ada warning di sana. Jamaah mudah-mudahan tepat waktu. Dikasih tahu. Info saja jalanan macet. Itu untuk nakut-nakutin atau untuk biar dia prepare atau persiapan kira-kira? Persiapan bunda. Agar tahu. Nah punten dengan mengatakan kematian digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran, dalam hadis. Bukan untuk menakut-nakutin, bukan bunda. Tapi untuk apa? Persiapan kita. Karena itu sesuatu yang pasti buat kita itu kematian bunda. Sesuatu yang pasti itu kematian. Sesuatu yang pasti itu kematian. Subhanallah. Dan sesuatu yang dekat itu sesuatu yang pasti terjadi. Ibu pernah mendengar kata-kata jauh dekat? Pernah kan? Oh masih jauh. Oh udah dekat gitu kan? Ibu tahu nggak hakikat yang dekat itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Itu dekat bunda. Kalau kematian, punten akan terjadi nggak? Berarti itu dekat. Kalau yang jauh apa bun? Yang jauh itu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Apa sesuatu yang tidak akan pernah terjadi? Ada yang tahu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Brosur umroh. Ya brosurnya dulu lah. Iya. Brosur umroh. Saya tapi nggak bawa brosurnya. Ya, subhanallah. Tapi punten, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi adalah punten. Itu adalah waktu yang berlalu. Itu nggak terjadi lagi, benar. Udah nggak terjadi lagi sesuatu yang telah berlalu, Pak. Ibu bisa kembali lagi hari kemarin. Udah lepas, itu udah nggak terjadi lagi. Bisa dipahami ya? Sesuatu yang menjauh dan tidak akan pernah terjadi itu sesuatu yang berlalu. Sesuatu yang pasti akan terjadi itu adalah sesuatu yang dekat. Kematian pasti akan terjadi. Berarti itu adalah dekat. Ini simpan baik-baik. Iya. Nah punten, ini kembali lagi kepada hadis Rasulullah SAW. Bunda, tidak ada orang yang duduk sedang baca Quran, sedang mempelajari apapun tentang Quran. Kayak pertemuan lalu, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah ini dan ini dan ini. Kemarin kan yang pernah saya sampaikan, insya Allah semua lupa kan? Iya, nggak apa-apa bunda. Ada catatannya kok, nggak apa-apa. Ada catatan yang penting. Iya, karena bunda tahu punten, seburuk-buruk catatan itu sebaik-baiknya ingatan. Maksudnya apa Bimaki? Sejelek-jelek catatan, seburuk-buruk catatan, itu sehebat-hebatnya ingatan. Kenapa? Ibu pernah nyatet nggak? Lagi kajian catat. Oh, begitu selesai ngaji, ibu baca, ini apa ini? Pernah gitu nggak bun? Ini apa ini tulisannya? Saya nggak paham ini. Buruk tulisannya, tapi kalau ibu telaah lagi, ini apa? Akhirnya ingat nggak tuh? Ini A apa R ini ya? Ini K apa R? Ibu ingat. Akhirnya tuh. Insya Allah ingat. Tapi ada yang bablas bu. Bingung saya tulisannya. Masa tulisan sendiri nggak kebaca ya? Subhanallah. Punten bun. Berarti tidak ada yang duduk di majelis taklim kecuali ya
Apalagi di sana sedang baca Quran, mempelajari Quran seperti sekarang ini, kita ingin mengetahui tentang ahlul Quran, kecuali saat itu Allah turunkan apa tadi? Kasih sayang, sakinah. Pertama, yang kedua kasih sayang, yang ketiganya, Masya Allah, wahaffathumul malaikah. Nomor empatnya. Wahaffathumul malaikah. Apa haffathumul malaikah? Malaikat menutupi bunda dengan sayap-sayap. Melindungi bunda. Melindungi siapa yang ada di tempat ini. Dijaga oleh malaikat. Haffathumul malaikah. Nomor empatnya, wadzakarullah fiman indah. Allah sebut nama-nama bunda satu persatu di sini. Ibu tahu nggak? Kalau ibu lagi nonton TV atau lagi hadir, tiba-tiba Presiden Jokowi, Pak Jokowi bilang gini, mana Ibu Fulan? Bu Fulana ada? Kata Ibu Fulana, kata, hadir. Bayangin, ibu disebut di seluruh Indonesia melalui televisi, siaran langsung, Bapak Presiden menyebut nama ibu. Kira-kira senang apa enggak tuh? Sebut nama saya. Sama siapa? Sama Pak Presiden. Itu belum ada apa-apanya. Ini mah disebutnya oleh Allah, Bun. Allah nyebut di depan para malaikat. Siapa? Mereka yang duduk sedang baca Quran, mereka yang duduk sedang belajar Quran. Allahu Akbar. Hari ini bisa dipastikan bunda semua yang hadir di tempat ini telah disebut namanya oleh Allah satu-satu. Fulanah bintu fulan, fulan bintu fulan, fulanah, fulanah, fulanah. Disebut semua namanya, Bun. Bahkan di dalam riwayat lain, punten bunda, setelah namanya disebutkan, malaikat mencatat nggak? Mencatat. Malaikat catat. Emang bunda ketika masuk ke sini, ke masjid ini, tidak ada malaikat yang mencatat nama kita? Apakah malaikat tidak mencatat? Punten, apa yang disampaikan oleh siapa? Apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh, Masya Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat Allah sebutkan fulana, 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 dicatat. Siapa yang mencatat? Malaikat. Ibu tahu, setelah malaikat mencatat, malaikat tanya, ya Rob, ini nama-namanya aku apakan ini? Jamaah yang duduk di majelis Masjid Baitul Ilmi, diapakan ini namanya? Diapakan namanya? Bunda tahu apa malaikat jawab? Alikhum bi abwabil jannah. Tempelkan nama-nama itu di pintu surga. Masya Allah. Aduh, ini bahkan jangan main-main dengan Al-Quran ini. Maksudnya apa? Jangan meremehkan terhadap Al-Quran. Kalau bunda tadi bertanya, mengatakan, keutamaan ahlul Quran itu apa? Satu. Tadi apa? Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Punten, sebelumnya, apa yang dijadikan, kalau keutamaan ahlul Quran, satu, Allah jadikan mereka keluarga Allah. Iya, yang kedua dijadikan apa oleh Allah? Masya Allah, dijadikan sakinah dalam hatinya. Nomor dua ya, tadi hadisnya cukup panjang. Tiga sekarang. Kalau dikatakan keutamaan ahlul Quran apa? Masya Allah. Punten. Keutamaan daripada Al-Quran yang jadikan ahlul Quran. Kalau saya tanya ahlul Quran pasti suka baca nggak, Bun? Baca Quran nggak? Iyalah, namanya juga. Nanti kita bahas di ujung. Untuk menjadi ahlul Quran itu kayak apa? Ibu tahu, semakin ibu membaca Al-Quran, semakin tinggi posisi sorganya. Kenapa? Lihat. Kenapa? Karena sorga itu, bunda, tidak satu tingkat. Ada sorga yang tertinggi sorga apa namanya? Firdaus. Maka bunda, hadis Rasulullah, idza sa'altumul jannah fas'alil firdausil a'la. Kalau Anda meminta sorga, maka mintalah sorga Firdaus. Tinggi, paling tinggi. Jangan tahu, ya Allah, hadiahkan kepada kami sorga Firdaus. Begitu mintanya. Jangan matan, ya Allah saya mah tahu diri, sholat nggak bisa, puasa belum beres, pokoknya sorga apa aja dah yang penting sorga. Nggak boleh. Tapi minta apa? Sorga Firdaus, bunda. Ya Allah, berikan aku sorga Firdaus. Itu yang dipinta oleh bunda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sorga apa? Sorga Firdaus. Masya Allah, tabarakallah. Minta sorga Firdaus. Saya lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena sorga ini bertingkat-tingkat. Dan dalam satu tingkat sorga dan sorga ini pun, Masya Allah, Allahu Akbar, jauh sekali. Gini, saya terangkan sedikit ya. Antara sorga dan sorga yang satu, itu jaraknya sekitar 50.000 tahun perjalanan.
Antara sorga dan sorga dan sorga dan sorga itu 50 tahun perjalanan, 50.000 tahun perjalanan. Dan lihat, setiap sorga itu 100 tingkat. Setiap sorga 100 tingkat. Misalnya sorga A, 100 tingkat. Masya Allah. Ya, lalu apa lagi? Dengan mengatakan, dari sorga A ke sorga B itu 50.000 tahun perjalanan. Dan beberapa ulama menyatakan, lihat-lihat bunda. Taruhlah sorga A lah. Sorga A dulu, ke sorga B, ke sorga, saya sebutkan antara sorga A ke sorga B berapa tahun perjalanan tadi? Simpan sekali 50.000 tahun perjalanan. Kita sekarang bicarakan sorga A-nya saja. Sorga A-nya saja itu 100 tingkat. Dan setiap tingkatannya, jaraknya, subhanallah, 50.000 tahun perjalanan pula. Bagaimana mau ke sorga B? Ini berarti 50.000 kali 100 berapa itu? Gak usah dihitung lah, banyak lah. Biar cepat saya ini hitung-hitungnya ya. Berarti pun, nah, tingkatan sorga itu bunda, tingkatan sorga itu paling tinggi adalah mereka orang yang paling banyak Al-Quran. Karena kullama qara'tal ayat, kullama rafa'at kadarajat. Setiap ibu membaca satu ayat, derajat sorga naik bunda. Baca ayat lagi, naik derajat sorga. Satu ayat, naik derajat sorga. Bayangkan bisa naik setinggi-tingginya. Mana hadisnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayatkan Abi Daud. Yuqalu li sahibil Qur'an. Allah katakan nanti kepada orang-orang yang suka baca Al-Quran, ahli Quran. Apa kata? Iqra wartaqi. Baca, wartaqi, maka naiklah. Dan naiklah. Baca dan naiklah. Baca dan naiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat bukan? Ayat. Naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Naik. Ar-Rahmanirrahim. Naik. Malik yaumiddin. Naik. Subhanallah. Setiap ayat yang dibaca, baik ibu hafal ataupun ibu baca, itu naik derajatnya bunda. Sampai akhirnya, lihat bunda, sampai akhirnya, Masya Allah, orang itu mentok. Nggak ada lagi tempat yang indah. Maqamul Anbiya, surganya para nabi dan para rasul. Diraihnya oleh siapa? Oleh ahlul Quran. Subhanallah. Ibu kalau baca Quran, udah naik. Zakat, subhanallah. Mungkin, lihat, perlu modal. Kalau baca zakat ya perlu modal dulu kan. Mau haji perlu modal dulu kan. Baca Quran, modalnya susah apa enggak? Susah enggak modalnya? Kayaknya modalnya, malesnya itu tuh, berat itu. Apalagi bun, zaman sekarang. Sulitan mana ibadah zaman dulu sama zaman sekarang bunda? Sulitan zaman sekarang zaman dulu. Sekarang kan ya. Nih saya cerita nih. Mungkin ibu di antara ibu dengan saya di 47 tahun. Hampir samalah dengan bunda-bunda di sini mungkin ya. Ya gitu ya. Cuma punten bunda. Simpan baik-baik. Zaman dulu saya kecil, ujian saya cuma 2. Beratnya ujian itu. 1, main. Anak-anak main di apa namanya di sungai, main sepak bola sama teman-teman gitu, main. Yang kedua, TVRI. Aneka Ria Sapari, Unyil, Rumah Masa Depan, apalagi bang? Apa? Kok Keluarga Cemara, apalagi tuh? Ibu nggak punya TVRI dulu kali ya? Punya. Tapi masih ingat nggak dulu, bunda? Ya subhanallah, masih ingat kan? Apa tuh? Sapari katanya gitu dah. Masih ingat nggak dulu tuh? Nah, Aneka Ria Sapari, betul bunda, subhanallah. Itu paling berat itu Aneka Ria Sapari. Paling berat itu saya masih ingat itu lagi kecil itu. Paling film Selasa sore itu Flash Gordon gitu ya. Terus apalagi Megaloman gitu. Zaman-zaman kita lah itulah bunda. Iya. Nah ujiannya cuma itu aja. Main sama TVRI. Sekarang punten anak kita ujiannya apa? Waduh, gadget, YouTube di situ ada. Waduh, TikTok, Masya Allah. Oh ibu TikTokannya. TikTok ada apa lagi? IG, Masya Allah. Belum lagi belanjanya tuh di online itu.
Ibu pernah belanja online? Saya nggak ngerti, Abi Baki, udah nggak usah lah belanja, mah langsung aja sama temen. Tapi yang jelas Bunda, punten, ujian zaman dulu sama sekarang susahan mana? Sekarang ngedidik anak juga kayaknya, aduh, ujiannya berat untuk sekarang. Tapi saya ingin sampaikan, lihat, Masya Allah, ketika ibu membaca Quran, naik derajat surga. Baca Quran lagi, naik lagi derajatnya. Baca Quran lagi, naik derajatnya. Baca Quran lagi, naik derajatnya. Semakin Quran dibaca banyak, maka punten, surganya makin apa? Makin tinggi, makin menjulang Bunda. Silahkan. Mau setinggi apa surga kita tergantung ibu banyaknya apa? Baca Quran. Maka tolong disiplin baca Quran. Ini nomor berapa ini? Nomor 3 Bunda ya. Nomor 3 betul ya. Nomor 3 dengan mengatakan yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayati taqra'uha. Subhanallah. Ibu kalau sudah khatmal Quran, apain? Balik lagi kan? Balik lagi. Setelah khatmal Quran, balik lagi. Setelah khatmal Quran, balik lagi. Kenapa? Karena terus ayatnya naik. Surganya naik, surganya naik. Semakin banyak baca ayat Al-Quran, baca Quran, akhirnya ala maqamil anbiya, ala maqam al-anbiya, bersama para maqam di para nabi. Sampai kenapa? Oh ini Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi Fulan. Kenapa di situ adanya? Jawabannya karena Anda berada di situ. Apa? Puasanya? Bukan. Hajinya? Bukan. Zakatnya? Ternyata bukan. Tapi karena apanya? Quran. Maka tolonglah bisa baca Quran. Walaupun 1 hari 5 juz. Kebanyakan Bunda. 1 hari berapa? Berapa maunya? Berapa Bun? 1 apa? 1 juz. Masya Allah. Janji ini apa harapan? Insya Allah. Janji kepada diri sendiri. Allah saya mau 1 juz. Saya nggak bisa 1 juz. Udahlah 5 lembar aja. Dan punten. Yang paling berat itu istiqomahnya Bun. Yang paling berat apa? Istiqomah. Jadi Abi Maki saya harus kalau setiap hari 1 juz berarti saya setiap hari 1 juz gitu. Misalnya gitu kan. Punten. Yang penting istiqomah bisa dikerjakan. Istiqomah itu bukan harus setiap hari 1 juz. Karena kan kita mungkin ada sakitnya. Mungkin ada kesibukannya. Mungkin gitu nggak Bun? Mungkin nggak? Mungkin. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan hadis Rasulullah sadidu au qaribu. Anda sempurnakan kebiasaan baikmu istiqomah. Kalau tidak bisa, maka dekatkan semampunya. Setiap hari 1 juz. Aduh ya Rob saya kurang sehat. Ya udah 5 lembar aja. Aduh saya sibuk banget, ya udah 1 lembar saja. Aduh saya sibuk banget, ya udah setengah lembar saja. Saya sibuk banget 5 ayat saja. Aduh saya sibuk banget, sakit pula 1 ayat saja. Yang penting jangan ditinggalkan, itu istiqomah itu. Istiqomah itu bukan harus full demikian. Tapi kadang-kadang kita turun naik kan. Iman kita kadang naik, kadang turun. Yang terpenting jangan ditinggalkan. Ibu, setiap Jumatan, setiap pengajian, naruh misalnya 100.000, lagi ada 100.000, lagi nggak ada 50.000, nggak ada 30.000, nggak ada 10.000, nggak ada 5.000, nggak ada 500 rupiah. Yang penting jangan ditinggalkan Bunda. Nanti ada lagi, naik lagi jadi 10.000, ada lagi naik lagi 50.000. Yang penting isinya itu. Walaupun berbeda isinya, yang penting terus berjalan. Itu istiqomah Bunda. Bisa dipahami itu mana istiqomah itu ya. Kadang-kadang ketika mengatakan sehari misalnya setiap pengajian 50.000, oh istiqomah itu ya setiap pengajian 50.000. Emang kita akan punya selamanya Bunda? Kadang lupa, kadang nggak ada. Aduh lupa ini, cuman adanya 10.000. Ya itulah, yang penting jangan ditinggalkan. Itulah baca Quran pula. Kalau seandainya, saya ini ingin naik terus, untuk terus naik. Sampai setinggi-tingginya saya akan baca setiap hari 1 juz. Apakah tidak ada godaannya nanti? Ada. Baik itu dari luar, dari sendiri misalnya karena sakit, karena sibuk, karena safar dalam perjalanan. Bisa dibuka walaupun hanya setengah lembar. Jangan ditinggalkan, itu istiqomah. Ada sahabat kami, Masya Allah. Ada beberapa di Masjid Bintaro ini. Beliau pasok untuk bayar listriknya. Ada beberapa masjid. Sahabat kami daerah Bintaro ini, nggak terlalu jauh bertempat di sini.
Masjid ini, wah, pasang. Ini saya bayar. Saya bayar. Lebih daripada 10 masjid. PLN-nya untuk listriknya dia yang bayar. Pasok, bayar. Usahanya sedikit terjun. Ya istiqomah bayar. Terjun lagi. Mulai berpikir. Akhirnya beliau mengatakan, kayaknya untuk bulan depan saya tidak bisa bayar semuanya. Jadi saya stop dulu untuk bayaran ke masjid-masjid. Kenapa? Karena usaha saya sedang apa? Sedang turun. Saya sampaikan, sayang sudah bertahun-tahun Anda lakukan berhenti seperti ini. Lepaslah takutnya istiqomah. Tetap kasih ke masjid itu walaupun hanya satu masjid 100.000. Bisa dipahami nggak Bunda? Ada 10 masjid yang tiap bulan untuk bayar listrik. Lalu sekarang karena tidak ada, kasihlah walaupun 100.000. Nggak ada lagi 50.000. Kasih aja. Seadanya itu istiqomah Bunda. Kadang orang mengira istiqomah itu harus sempurna seperti yang telah di awal dia kerjakan. Tidak Bunda. Bukan seperti itu. Sedidu auqari. Masya Allah. Kami ada pesantren. Itu ada beberapa jamaah Bimaki. Pokoknya saya tiap bulan 5 karung ya. Oh silakan. Masya Allah. Tiap bulan 5 karung. Tiba-tiba usaha gini. Gimana nih saya cuma bisa 3 karung. Nggak apa-apa. Istiqomah. Subhanallah. Jatuh lagi 1 karung. Nggak apa-apa. Jatuh lagi. Tadinya 1 karung gede yang berapa kilo gitu. Sekarang jadi 1 karung kecil. 10 kilo apa jadi 9 kilo, 10 kilo. Kecil lagi jadi 5 kilo. Subhanallah. Terus jalan 5 kilo. Per bulan tuh 5 kilo. Naik lagi. Setelah ada lagi. Jadi berapa? Masya Allah 3 karung lagi. Jadi 5 karung lagi. 5 karung lagi. Istiqomah itu begitu. Jangan di stop. Itulah inti. Jangan di stop amalan istiqomah itu. Terutama bacaan Al-Quran. Masya Allah. Quran. Dibaca. Ini ya. Keutamaan ketiga. Kalau jadi ahlul Quran. Tinggi surganya. Sebanyak bacaan Quran yang dibaca saat di dunia. Maka apa keutamaan ahlul Quran? Surga yang didapatkan derajatnya tinggi. Sesuai dengan bacaan Quran yang dibaca saat di mana? Di dunia. Iya, bisa dipahami Bunda? Lanjut lagi. Nomor berapa sekarang? 4, baru 4 semua 70 ini. Enggak Bunda, kaget 70. Aduh. Tidak ya. Punten, selanjutnya Masya Allah. Quran bagi ahlul Quran, lihat, saya simpan baik-baik hadis ini, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Simpan segitu saja. Ada panjang sih hadisnya ya. Dikata at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru dia. Ada di situ wal qur'anu hujjatun laka au alaika. Ini yang di garis bawahinya. Iya. Quran ini hujjatun laka au alaik. Gini. Punten. Saya akan terjemahkan bebas untuk Bunda pahami hujjatun laka au alaika. Ikhwah akhwat fillah. Ibu kalau di pengadilan, Ibu pernah lihat di televisi pengadilan pernah? Pernah ya? Yang di depannya itu namanya apa tuh? Yang peletok-peletok bawa palu itu namanya hakim. Hakim tugasnya apa, Bun? Memutuskan ya. Benar atau tidak? Kalau tidak, kalau misalnya dia bersalah, tentukan hukumnya berapa tahun. Itu kan hakim itu ya. Kalau dia tidak bersalah, diapakan? Bebaskan. Ya kan Bun? Ini adalah hakim. Biasanya sebelah kanan itu ada siapa itu? Jaksa. Jaksa itu yang apa itu? Nuntut. Dia salah. Bahkan jaksa itu minta agar yang punya salah itu dihukum seberat-beratnya kan Bun? Ini kesalahannya. Kami minta hukum 7 tahun penjara. Paksa. Nah, sebelah kiri ada siapa itu? Apa namanya? Pembela ya? Pengacara. Pengacara atau pembela. Nah, pengacara tugasnya apa?
Membela yang kena kasus, gimana caranya agar terbebas dari kasus. Akhirnya yang rame di situ hakimnya apa pembela sama jaksa? Hakim ngelihat, jaksa gini, pengacara gini, terus dilihat. Begitu kan? Gimana kalau seandainya yang terdakwa itu tidak punya pembela? Kira-kira gimana jadinya? Kasihan ya nggak ada pembela ya. Bisa langsung aja nggak ada pembela, jeblos aja ke penjara gitu kan. Ibu tahu bayar pembela itu mahal nggak kira-kira? Kata siapa Bun? Kayaknya mahal gitu pengacara. Mahal Bunda. Nah punten. Kalau pengacaranya pinter, hebat, gagah, berani, bisa bebas nggak kasusnya ini? Bisa ya Bun ya? Tahu nggak? Allah Maha Adil yang menghakimi nanti. Lalu jaksanya adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan, kekeliruan semuanya. Tenang, ibu, karena ibu ahlul Quran, ibu punya pengacara yang paling berani, yang paling handal, yang paling kokoh, yang paling keren untuk membela. Siapa itu? Al-Quran. Al-Quranu hujjatun laka. Quran ini akan menjadi pembela buat kalian kelak di akhirat. Itu kata-katanya. Quran yang mendampingi bunda, Quran yang menjaga bunda, Quran yang selalu Masya Allah mepet sama bunda untuk membela bunda. Tapi bagaimana ibu punya pengacara di akhirat kalau pengacaranya saja hari ini gak pernah kita sentuh. Gak pernah kenalan, gak pernah dibaca, gak pernah dipahami, gak pernah didekati. La haula wala quwata illa billah. Nanti ibu punya pengacara, Masya Allah, sampai ini hadis Rasulullah SAW. Bagaimana orang mukmin takut untuk menghadapi pengadilan selagi dalam hatinya ada suratul Baqarah dan Ali Imran. Karena suratul Baqarah dan surah Ali Imran itu adalah punten pembela yang paling gagah kelak di akhirat. Hafalkan bunda suratul Baqarah surah Ali Imran. Astagfirullahaladzim, bibi. Suruh ngapalin Al-Baqarah Ali Imran usia segini. Gimana ceritanya? Tenang bunda. Tenang. Itu jadi PR ya. Nanti ibu akan tanya, Abi Waki gimana mengapalin Al-Baqarah Ali Imran? Orang saya usianya udah gini, hari ini hafal, hari itu juga lupa. Iya. Jangankan begitu. Tenang, nanti kita jawab. Tapi ingetin itu ya, ingetin ya. Biar tidak kesana kemari. Saya lanjutkan dulu nih. Masya Allah bunda. Tidak perlu takut bagi ahlul Quran untuk menghadapi pengadilan Allah. Karena Anda, bunda, memiliki pengacara yang paling keren, paling gagah, paling berani. Siapa? Al-Quran. Terutama imamnya, jubirnya, itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Masya Allah. Al-Baqarah, Ali Imran akan bilang, oh dia begini, dia lakukan itu. Semuanya akan ditopang. Masya Allah. Kekiamatan dia ahli neraka. Karena apa? Karena dia tidak sholat. Al-Quran bilang, iya, dia memang tidak sholat. Tapi bisa ditutup dengan amalan ini. Dia pernah taubat begini. Dia pernah ini. Lihat birrul walidaynya. Jadi semua Al-Quran ini akan menjreng-jrengkan, memperlihatkan amalan-amalan soleh yang bunda lakukan. Quran bunda. Tenang bunda. Tapi lihat hadisnya. Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Alaik artinya apa? Quran itu bisa jadi pembelamu, tapi hati-hati. Quran itu justru bisa menjerumuskan. Oh iya, buat mereka siapa? Yang tidak peduli terhadap Quran. Yang cuek terhadap Al-Quran bunda. Nih lihat ini. Sekarang jaksa bilang, Pak Hakim, dia punya salah. Dia hukum 5 tahun Pak Hakim. Sebagusnya pengacara bilang gini kan. Pengacara bilang, Pak Hakim jangan 5 tahun. Dia itu karena dia berbuat begini karena alasan-alasan yang ada. Atur nuhun, makasih. Iya. Maka pun itu kan keren, itu baik kan? Kalau seperti itu kan pengacara. Bayangin kalau pengacara gini, kata jaksanya, Pak Hakim ini harus dipenjara 5 tahun karena kesalahannya gini. Pengacaranya bilang gini, Pak Hakim, saya pengacaranya dia ini. Jangan aja 5 tahun, 10 tahun. Hancur nggak tuh kira-kiranya tuh? Iya, bukannya pengacara itu membela, malah minta tambah. Kalau seandainya nanti begitu menyatakan, punten ya, punten bunda, begitu disebutkan oleh dosa-dosa dengan mengatakan dia punya salah. Qurannya bilang gini, benar, saya tahu itu, dia salahnya banyak sekali.
Masukin aja ke neraka. Cepat-cepat aja masukin. Saya nggak bisa bela. Kenapa? Karena dia tidak pernah bersentuhan dengan aku. Sekarang ibu renungkan dalam hati. Apakah ibu sudah punya pengacara, pembela yang handal untuk di akhirat? Sudah punya apa belum? Insya Allah punya. Kenapa? Ini buktinya. Kita sedang belajar. Belajar apa? Kita sedang belajar apa di sini? Ahlul Quran. Ini buktinya. Bahkan bisa dipastikan kalau orang sedang ngaji pelajaran apa saja di sini yang dibahas nggak jauh-jauh daripada Quran, Bunda. Coba kiainya, ustadznya ketika belajar di sini ngeluarin dalilnya dari mana? Quran, belajar zakat, dalil Quran, belajar akhlak, dalil Quran, belajar Rasulullah, dalil Quran. Maka punten itu sedang mempelajari isi Al-Quran. Ini bro, orang suka ngaji majelis taklim, insya Allah dia ini sedang belajar Quran, berarti dia banyak pembela kelak di akhirat. Makanya wajar Bunda, kalau seandainya ibu seperti tadi pembawa acara dengan mengatakan mari sebelum kita buka acara ini kita baca surat apa? Al-Fatihah. Baik. Kadang-kadang ada orang mengatakan, apaan baca surat Al-Fatihah? Nggak usah, Rasulullah aja kalau buka kajian pelajaran nggak pernah baca surat Al-Fatihah. Pernah dengar nggak itu Bunda? Ibu punten, baca surat Al-Fatihah. Kalau mau ngaji, silahkan. Pelajaran, iya. Kenapa? Nini punten, mampir sedikit. Ibu Al-Quran lengkap isinya apa tidak? Sumur tanpa dasar itu Al-Quran. Ilmu tanpa ada dasarnya itu Al-Quran. Iya. Ibu mau bicara apa saja terjawab dalam Al-Quran. Ilmu apa saja. Mau bicara tentang keluarga ada dalam Al-Quran. Contoh baik ada dalam Al-Quran. Contoh buruk ada dalam Al-Quran. Cara ibadah kepada Allah ada dalam Al-Quran. Punten. Ilmu semuanya bermuara di mana? Di Al-Quran kan Bunda ya? Sekarang saya tanya. Semua ilmu yang ada dalam Al-Quran dan lengkap diawali dengan surat apa? Surat apa diawalinya? Fatihah. Al-Fatihah kan? Berarti kita sedang belajar ilmu. Kenapa tidak diawali dengan baca surat Al-Fatihah? Tapi kan Rasulullah tidak mengerjakannya. Jawabannya. Ada contohnya. Bukan lagi dari contoh Rasulullah. Tapi ini Al-Quran contohnya. Ibu cek. Coba Quran mana saja. Pertama surat apa itu tertulis itu? Fatihah. Kenapa? Itulah Al-Quran yang kasih contoh kepada kita. Makanya baik. Kalau seandainya mau baca pengajian kayak begini. Ya kita baca-baca sama-sama untuk membuka kajian ini dengan baca suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah. Subhanallah. Iya. Quran aja diawali dengan Al-Fatihah. Apalagi kita sedang belajar yang Masya Allah. Apa namanya ilmu-ilmu satu ayat dua ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kita lanjut lagi. Berarti punten. Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Quran ini yang akan menjadikan pembela buat Bunda ataupun yang menjadikan penjerumus ke neraka gara-gara Al-Quran. Tergantung kita. Quran dijadikan apa? Quran ini mau dijadikan apa? Pembela? Apa? Tidak jadi pembela. Tergantung kita. Jadi pahami Bun ya? Lanjut lagi. Berapa sekarang? 5 ya? Yakin 5? Oke 5. Subhanallah. Iya. Di nomor 5 ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Gambarannya Masya Allah tabarakallah. Ini nomor 5-nya. Masya Allah, iya. Orang yang ahlul Quran, subhanallah, ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah. Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu wa huwa alaihi syadidun falahu ajran. Nah ini Bunda. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan ia menghafalnya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Masya Allah. Orang baca Quran, menghafal Quran, itu levelnya bersama dengan para malaikat yang baik. Tapi kalau mata Nabi Maki itu kan kalau baca ya, saya malah bacanya terbata-bata. Bacaannya saya nggak bisa. Bacaannya saya pelan-pelan, malah lagi masih banyak belajar. Tapi saya bacaannya terbata-bata. Jawab, iya. Wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu wa huwa alaihi syadidun falahu ajran. Maknanya adalah, subhanallah, iya. Perumpamaan orang yang baca Al-Quran dengan tekun dan ia mengalami kesulitan di dalamnya, maksudnya adalah sedang belajar, maka dia akan mendapat 2 pahala. Bunda,
kalau bunda yang lancar di sini baca Quran, Masya Allah, bersama dengan para malaikat. Kalimat yang disebutnya safaratul kiramil bararah, bersama para malaikat. Baca, teng, bagus. Subhanallah, ternyata ada bunda yang bacaan Qurannya aja terbata-bata. Pelan-pelan, punten. Dia bersama safaratul dengan bararah ataupun dengan kata-katanya safaratul kiramil bararah, iya. Bersama dengan para malaikat karena bacaannya, tapi ada satu lagi. Nilai pahalanya apa? Nilai belajarnya pun dapat pahala. Nilai belajar dapat pahala, bacaannya pun tingkatan para malaikat. Jadi 2 double-nya. Atau jadi 2 double pahalanya. Itu bunda ya. Jadi kalau ingin bersama malaikat, lakukanlah dengan baca Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Yang selanjutnya keberapa ini? Ke-6, terakhirnya. Sebelum saya kembali lagi ke belakang. Karena biasanya ada tanya jawab di antara bunda semuanya. Nomor berapa ini? Nomor 6, simpan baik-baik. Setiap huruf yang dibaca oleh bunda itu membawa 10 kebaikan. Setiap huruf. Setiap huruf, 10 kebaikan. Ibu baca alif lam mim. Saat membaca alif lam mim, bunda ini, punten itu bukan 1 huruf, tapi berapa huruf? 3. Berarti bunda mendapatkan berapa kebaikan? 30 kebaikan. Masya Allah, mendapatkan 30 kebaikan. Dahsyatnya itu, bun. Mendapatkan 30 kebaikan. Membaca bismillahirrahmanirrahim, kira-kira 19 huruf. Berarti apa? Masya Allah, 190 kebaikan. Buat apa coba? 190 kebaikan, baru bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan. Mau apa 190 kebaikan? Mata baik, telinga baik, Masya Allah. Baru berapa itu? Anggota tubuh ini, tangan menjadi baik, kaki menjadi baik. Masih banyak tuh, masih banyak sisanya itu. Masya Allah, itu ketika sedang membaca Quran. Setiap huruf berapa kebaikan? Masya Allah, 10 kebaikan. Dan ada perumpamaan yang indah, bagus sekali. Siap bunda untuk mendengarkan hadis ini. Rasulullah bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujjah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib." Orang mukmin yang membaca Quran itu seperti utrujjah. Wangi dan manis. Orang mukmin yang membaca Quran, yang ahlul Quran, orang mukmin yang ahlul Quran itu seperti utrujjah. Utrujjah ini buah-buahan maksud saya, ya. Lebih dekat kepada jeruk utrujjah itu. Kalau dilihat itu ada utrujjah, iya, jeruk lah disebutnya gitu ya. Semacam lemon tapi manis dan tebal sekali kulitnya. Yang wangi jeruk itu jeruknya apa kulitnya, bun? Kulitnya. Kulitnya yang wangi. Utrujjah ini kulitnya tebal. Wangi. Jeruknya dikit di dalam tapi manis sekali. Itu utrujjah. Iya. Kalau dilihat-lihat biasanya dikatakan utrujjah ya macam jeruk. Tapi biasanya lebih dekat ke lemon. Iya. Tapi kulitnya itu tebal sekali. Dan kasar. Ibu coba aja nanti googling lah utrujjah kayak gitulah nanti ya. Setelah itu apa? Dibuka dalamnya manis. Yang manisnya itu udah matang, manis. Dan Masya Allah harum. Itulah orang yang beriman. Ini Rasulullah nih. Orang yang mukmin lalu dia baca Quran. Berarti ahlul Quran ini. Kamatsalil utrujjah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Wangi semerbak dan rasanya pun manis. Ini orang beriman. Matsalul mu'min ladzi la yaqra'ul Qur'an. Seorang mukmin tapi tidak baca Quran. Mukmin beriman tapi nggak baca Quran. Apa kata Rasulullah? Kamatsalit tamr. Tamar tahu tamar? Apa tamar, bunda? Tamar kurma. Masya Allah. Ada juga bisa bahasa Arab di sini ya. Masya Allah. Pintar ibu-ibu di sini. Guru bahasa Arab rupanya di sini. Tamar, tahu tamar? Kurma. Ta'muhahul wala rihalah. Kurma ini, Masya Allah, manis rasanya, tapi nggak ada harumnya. Ada nggak parfum sari jeruk? Ada nggak? Ada ya. Tapi kalau parfum kurma ada nggak? Asli nggak ada parfum kurma ini. Saya bolak-balik, alhamdulillah
berangkat haji umroh. Insyaallah tanggal 23 Desember juga kita akan berangkat umroh lagi. Mudah-mudahan lancar umrohnya. Iya, punten. Itu nggak ada, cari parfum sari kurma nggak ada. Nggak ada parfum sari kurma itu nggak ada bunda. Tapi kalau manisnya, kurma manis nggak? Manis itu orang yang beriman tapi tidak baca Quran seperti kurma. Makanya kalau ada orang mukmin nggak pernah baca, kurma gitu. Kurma apa kabar gitu. Nggak pernah baca Quran, kurma gitu. Kenapa? Karena nggak baca Quran. Tapi kalau orang mukmin dia baca Quran, masya Allah, dia itu utrujah, masya Allah. Makanya kalau habis kajian ini duduk dengan temannya, kamu itu masya Allah bagikan utrujah. Temennya nanya apa sih utrujah? Makanya ngaji. Kemarin kita dapat betul ilmu utrujah. Kalau dia mah kurma. Udah tahu sekarang. Lalu lihat masalul munafiq. Orang munafik, iya, alladzi yaqra'ul Qur'an. Orang munafik, tahu nggak bunda orang munafik yang pura-pura Islam gitu ya? Terus dia baca Quran. Kamatsalu raihana riha thayyibun wa ta'muha mur. Orang munafik, ini bukan kata saya Rasulullah nih bunda. Orang munafik tapi dia baca Quran. Dia itu bagaikan minyak wangi. Semerbak wanginya tapi pahit rasanya. Coba ada punya parfum sekarang bunda? Semprotin, diginiin, wangi, jilat. Itulah orang munafik yang baca Quran. Subhanallah. Kenapa? Itu orang munafik yang baca Quran seperti itu. Riha thayyib, masya Allah, suaranya bagus ya, masya Allah napasnya panjang ya, masya Allah makhrajnya bagus ya, masya Allah hafalannya kuat ya. Padahal dia munafik, itu pahit sama sekali, nggak ada rasanya. Tapi semerbak wangi. Itu siapa? Orang munafik yang baca Quran. Kamatsal munafik, dan orang munafik yang nggak baca Quran, udah munafik nggak baca Quran. Munafik pura-pura Islam nggak baca Quran. Kamatsalil hanzalah. Itu seperti buah hanzalah. La rihalah wa ta'muha mur. Rasulullah bilang, ini seperti hanzalah. Buah hanzalah, iya, yang tidak ada wangi dan rasanya pahit sekali. Saya di sini tidak pernah melihat buah hanzalah begitu ya. Tapi ketika kami belajar sedang membahas tentang hadis ini. Iya, pas sedang membahas hadis ini, kebetulan guru kami ini guru orang Baduy, itu orang Arab banget, tahu pedalaman. Jadi kalau mereka sedang bicara dengan orang Arab lagi pakai bahasa Baduy, asli 95% saya nggak paham. Ya nadanya beda, kata-katanya beda. Sedang merangkai tentang hanzalah. Lalu ada murid bertanya, Syekh, kalau seandainya Syekh bisa memberikan kepada kami contoh buah hanzalah itu kayak apa? Karena kami tidak tahu. Boleh. Nanti Selasa depan saya akan bawa insya Allah. Iya, karena itu adanya di daerah Padang Pasir atau di Arab. Bawalah dia buah hanzalah. 3 biji. Subhanallah. Sampai dia bilang gini. Ini buah hanzalah yang Rasulullah katakan mur. Seperti orang munafik yang gak baca Quran itu seperti hanzalah. Nggak ada wangi-wanginya dan pahitnya rasanya. Ibnu Taimiyah menyatakan, apabila buah hanzalah diinjak oleh kaki langsung terasa pahit. Saking apanya itu? Saking pahitnya. Lalu kata syekhnya, jika siapa yang mau coba penasaran silakan buka. Dibuka, saya cuman buka luarnya. Jadi dibungkuskan pakai plastik. Setelah itu dikeluarkan dari plastik. Dibukanya juga pakai pintu dijekrek gitu ya. Kayak dulu kalau bunda buka jambu begitu kan? Iya. Iya digituin, prek begitu kan pecah. Setelah pecah, saya ngambil salah satu kulitnya. Iya, kulitnya begini. Cuma ingin menyaksikan memberi enggak wangi. Setelah itu udah selesai. Menjelang zuhur kita itu. Cuci tangan, sholat. Saya nggak ngapa-ngapain. Habis sholat, kita makan siang. Pakai tangan gitu kan, cuci lagi mau makan, pahit bunda. Padahal saya sudah cuci tangan, pahit di tangan ini. Habis itu
saya pakai sendok terpaksa, kan nggak enak jadi. Makan malam, cuci tangan lagi, masih pahit juga. Subhanallah. Pagi saya makan, nggak sepahit awal, tapi masih ada pahit-pahitnya. Zuhur masih, makan siang lagi berikutnya, itu masih ada pahit-pahitnya. Padahal di waktu sholat kita wudu, itu wudu. Punten, itu sampai zuhur pahitnya itu masih ada, tapi tidak seperti awal, tapi ada rasa-rasanya. Pahitnya itu masih ada di tangan itu. Baru mungkin saya lupa ya, isyaknya, makan malamnya apa, udah nggak ada apa enggak. Tapi yang saya ingat, zuhur ke zuhur itu masih apa? Pahit. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi dipahami ya? Jeruk, kurma, wangian, alhamdulillah. Jadi dipahami bun? Sekarang, siapa yang alhamdulillah di sini? Nggak ada. Siapa di sini yang raihanah? Tidak ada. Siapa di sini kurma? Baru ada yang angkat tangan. Siapa di sini utrujah? Baru ada yang angkat tangan. Subhanallah. Kita ini tingginya di mana? Utrujah. Ikhtitam yang saya sampaikan. Habib Makin ternyata ini ahli Quran semuanya. Iya, ini apabila jadi ahli Quran, ini keutamaannya saya sampaikan 6 tadi. Ya udah, saya pengen jadi ahli Quran. Bagaimana caranya? Lihat, cara untuk menjadi ahli Quran. Disiplin untuk membaca. Punya waktu, kesempatan untuk membaca. Jangan pernah ada kata-kata sibuk tidak pernah baca Quran. Sebenarnya bunda, untuk kita bukan urusan sibuk dan tidak sibuk. Urusannya adalah mementingkan apa tidak dipentingkan. Itu saja sih. Kalau ibu pentingkan sesuatu, sibuk apapun ibu bisa lakukan itu. Tapi kalau ibu tidak mementingkan hal itu, ibu akan jawab sibuk, nggak ada waktu. Bisa dipahami bunda? Yang ingin saya sampaikan, ibu punya waktu. Hanya pikiran ibu seberapa penting hal itu untuk bunda. Kalau bunda menyatakan ini penting, maka ibu akan paksakan sesuatu penting itu untuk diraih oleh bunda. Tapi kalau ibu menyampingkan dengan tidak terlalu penting, ibu akan abaikan. Coba, ada nggak ibu yang sangat dipentingkan dalam kehidupan ini? Contoh misalnya, makan. Ada nggak? Saya udah nggak makan 4 hari, kenapa? Sibuk. Matilah dia. Subhanallah. Iya. Coba bunda, ini majelis taklim seperti ini. Ibu bapak ikhwah bisa hadir ke sini. Kalau dikatakan sibuk, semua sibuk bunda. Bisa kok ibu sibuk semuanya. Sibuk beresin rumah, sibuk apalagi. Sibuk itu sibuk, tapi kenapa datang ke sini? Karena ibu mementingkannya. Kalau ibu pentingkan sesuatu itu, ibu tidak ada kata sibuk untuk mendapatkannya. Tapi kalau bunda menyampingkan hal itu, ibu akan mengatakan tidak ada waktu. Yang paling sibuk itu ya Rasulullah. Tapi Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Iya, jadi kalau dikatakan subhanallah, kata-kata yang disebutnya itu punten, iya. Waktu itu ya tetap saja begitu. Jadi tolonglah istilahnya tuh apa? Mengatur waktunya itu. Mengatur waktunya kapan untuk sholat, kapan untuk baca Quran. Jadi yang pertama saya sampaikan, punya waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Ini jadi ahli Quran. 1. Yang kedua, ini harus lengkap ya. Tidak ambil nomor 1 saja, tidak nomor 2 saja. Tidak, harus lengkap itu. 1 paket ini. Kalau ingin jadi ahli Quran, 1, punya waktu untuk membacanya. 2, bunda, punya waktu untuk mencoba sedikit-sedikit menghafalnya. Kayaknya mentok untuk menghafal. Adalah begini. Kalau bunda untuk menghafal, tujuannya untuk menghafal, iya, kayaknya agak repot. Tapi caranya ini saya sampaikan sama sahabat-sahabat kami juga. Jadi gini, ibu misalnya mau membaca, mau hafal surat apa? Ibu mau hafal surat yang ibu hafal misalnya surat Toha misalnya. Mau hafal Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Segitu aja bunda. Mau hafal segitu juga gitu. Segitu aja ibu hafal. Ibu, tapi ibu juga punya bacaan, lagi baca suratul Baqarah. Itu yang rutinitas ibu baca. Baca Al-Baqarah 30 ayat selesai, nanti besok lanjutin dari 30 itu lanjutkan, berhenti di 60 misalnya, nanti lanjutin. Nah, tapi punten, begitu ibu mau lanjutkan bacaan ibu baca dulu surat yang sedang ibu hafal. Baca aja bunda. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha. Selesai. Baca surat Al-Baqarah yang ibu hafal. Nanti mau lanjutin bacaan Al-Baqarah lagi, buka lagi apa? Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha. Mau 5 kali, mau udah
Jangan coba untuk nempel dihafal, enggak. Nanti Al-Baqarah lagi bunda, terusin Al-Baqarah. Jadi setiap mau baca bacaan yang ibu baca setiap harinya, mampir dulu ke surat apa? Yang surat Toha yang ibu sedang berusaha menghafalnya. Insya Allah lama-lama akan apa? Hafal bunda, kenapa sering baca? Santri-santri kami, banyak yang tidak sengaja menghafal suratul Kahfi dan surat Yasin. Kenapa mereka hafal suratul Kahfi, surat Yasin? Setiap Jumat dibaca. Setiap Jumat dibaca jadi hafal. Jadi pahami bunda ya? Nah kalau seandainya subhanallah nggak pernah dibaca, ya lupa. Jadi sekarang ini untuk seusia ibu yang 30 tahunan ini. Iya. Amin bunda. Kenapa itu sedang doa untuk ahli sorga? Karena ahli sorga itu tidak ada di atas 33, di bawah 30 nggak ada. Ahlul jannah, ahli sorga itu antara 30, 33. Jadi kalau ibu ingat wajah ibu di sorga, nanti lihat foto ibu 30, 33 tahun. Ini foto saya ini. Waduh, lagi gagah-gagahnya, lagi cantik-cantiknya. Itu 30, 33 bunda. Subhanallah. Punya fotonya? Ada. Kita lanjutkan lagi. Punten ya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kedua, mencoba menghafalnya. Caranya jangan kekeh untuk menghafal. Sering baca ayat itu, nanti setelah hafal misalnya sampai 3, yang penting punya dalil kalau kita sedang berusaha menghafalnya. Tapi caranya demikian. 1, punya waktu untuk membaca. 2, punya waktu untuk menghafal. Caranya tadi bunda ya. Yang ketiga, simpan baik-baik. Yang ketiga, punya waktu untuk mempelajari maknanya. Tafsir. Sekarang di YouTube banyak. Masya Allah. Ada tafsir dari Buya Yahya. Ada tafsir dari Ustaz Abdul Somad. Ada tafsir daripada Ustaz Adi Hidayat. Ada tafsir daripada Ustaz Khalid Basalama misalnya. Ada tafsir daripada Ustaz Safid Basalama. Silakan, tafsir banyak. Baca tafsir. Masya Allah. Ibu bisa bahasa Inggris, lihat tafsir bahasa Inggrisnya. Tafsir bahasa Arabnya, lihat tafsir, Masya Allah. Baca semuanya bunda, lihat tafsirnya apa. Jadi pahami bunda ya, tafsir, belajar, punya tuh. Lanjutkan lagi, baru berapa itu? 3 ya, keempat sekarang. Yang pertama punya waktu baca, punya waktu menghafal, punya waktu mempelajarinya. Nah ini punten. Yang keempat, punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah paham, berusaha bunda untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Quran. Menjauhi apa yang dilarang oleh Quran. Amaliyah. Mengerjakan apa isi Al-Quran. Itu nomor 4. Itu untuk 4. Mengerjakan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Ini nomor 4 bunda. Jadi pahami ya. Nomor 5-nya. Nah ini nomor 5 nih. Langsung cepat nih. Nomor 5. Sudah memahami tadi, sudah membaca, sudah menghafal, sudah memahami, sudah mengerjakan apa yang ada dalam Al-Quran. Nomor 5, jangan ketinggalan. Tahu bunda? Mengajarkannya. Mengajarkan. Ini agak melebar nih, mengajarkan. Oh mengajarkan, iya. Terus bagaimana caranya? Ibu punya murid. Abi Maki, gimana punya murid? Orang murid aja nggak percaya sama saya. Tenang bunda. Ketika ibu paling tidak mengajarkannya, ada 2. 1, ibu mampu ajarkan orang lain. Ibu tidak mampu ajarkan diri sendiri dengan cara terus membacanya. Saat ibu sedang baca Quran, apalagi sedang belajar, hakikatnya ibu sedang mengajar siapa? Diri sendiri. Maka guru kami, Kiai Haji Muhammad Maksum Yusuf rahimahullah, beliau katakan, kamu nggak boleh duduk di satu tempat kecuali harus ada murid. Jika tidak ada murid, ajarkan pena untuk kau ajari. Jadikan pena muridmu. Maksudnya apa? Jadikan pena muridmu itu apa? Kamu belajar sendiri. Karena saat kita belajar sendiri, sedang mengajari diri sendiri. Bisa dipahami bunda ya? Ajar sendiri. Nah bunda, dengan mengatakan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini bagaimana caranya ya? Saya ini, simpan baik-baik bunda. Ini bagaimana caranya nih? Kata bunda ini. Tadi kan untuk menghafal, saya susah menghafal. Tadi kan pertanyaan itu ya, ibu, apabila kita punya keterbatasan, membaca agak sulit, menghafal agak sulit, memahami apalagi agak sulit, kadang-kadang syekhnya, gurunya kepinteran. Ibu kalau punten bunda ya, kalau gurunya pinter,
kitanya di bawah guru gitu ya, itu nggak ngerti ini kecepatan apa maksudnya ini. Kami punya dosen, pinternya luar biasa, komlaud, 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 komlaud. Begitu ngajar kepada kami, alhamdulillah nggak ada yang paham di antara kami. Kenapa Bunda? Karena gurunya mengira muridnya kayak dia. Seakan-akan saya begini aja paham, nah kayak gitu tuh nggak bisa. Makanya punten kalau ada santri di tempat kami, ada yang cerdas, ada yang di bawah, ada yang di bawahnya lagi, ada yang subhanallah itu mah susah banget. Kita katakan ini adalah ladang pahala untuk guru. Yang ini 5 kali baca hafal, ini 10 kali baca hafal, ini 30 kali baru hafal, ini sehari-hari nggak hafal-hafal. Berarti apa? Gurunya pengen dapat pahala dari orang ini. Maka kita pisahkan. Ini yang cepat hafal di sini, yang agak berat di sini gitu ya. Kenapa? Mungkin apa ya susah gitu. Emang tabiatnya. Jadi kalau saya melihat tidak ada murid yang bodoh, murid yang bandel, nggak ada Bunda. Yang ada adalah gurunya yang tidak sabar Bunda. Betul, karena gurunya nggak sabar, udahlah nggak usah diperingatin dia menghafal-hafal, itu karena tidak sabar. Tapi kalau gurunya sabar, bisa dia hafid, bisa dia hafidhah Bunda. Bisa dipahami Bunda ya? Nah punten, ini kalau mengatakan menghafal susah ini ada satu, ini sebagai ikhtitamnya punten, saya sampaikan Bunda, pegang baik-baik. Ibu bantu orang-orang yang sedang berjuang menghafal Quran atau ibu bantu orang-orang yang sedang mengajar Quran. Hebat itu. Ada rumah Quran, ada tempat belajar Quran, ada rumah-rumah Quran atau apa, ibu datang. Ada muridnya, ada nggak di sini yang nggak ada biaya untuk ini atau saya lah kasih apa buat rumah Quran ini atau untuk pendidikan Quran ini saya bantulah sebisa saya lah. Mungkin ini bisa manfaat untuk gurunya untuk ini. Masya Allah Bunda punten. Gurunya ngajar, ibu yang punten membiayai guru itu. Ataupun apa namanya ya, membiayai guru itu atau menjamin kehidupan guru itu. Setiap guru ngajar pahalanya mengalir sama ibu. Dia punya murid 10, ibu punya murid 10. Ada pelajar, dia nggak bisa bayar untuk SPP-nya, saya jadi orang tua asuhnya saja. Berapa per bulannya dibayarkan. Anak itu hafal Al-Quran, ibu pahalanya ada di dia. Tanpa mengurangi sekecil apapun. Maka cerdiklah, carilah tempat-tempat yang kira-kira ibu bisa menjadi ahlul Quran. Meraih semuanya. Dengan cara apa? Cintai dan danai dan jaga ahlul Quran. Baik itu gurunya atau muridnya atau lembaganya. Insya Allah. Banyak yang kita dengar teman-teman, sahabat-sahabat. Oh ini guru Quran ini dekap. Oh ini orang sedang belajar Quran dekap. Kenapa? Karena itu akan mengalirkan pahala buat kita dan menunjukkan kita sebagai ahlul Quran. Bisa dipahami Bunda ya? Alhamdulillah ini adalah keutamaan ahlul Quran. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaat untuk Bunda semuanya. Masih ada kesempatan untuk mungkin ada disampaikan atau ditanyakan. Mangga silahkan, jazakumullah khair. Silahkan. Mangga silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Iya.
Iya. Mangga silakan. Apakah mendengarkan Quran itu pahalanya sama dalam membaca Al-Quran? Dan apabila kita membaca dengan menggunakan HP, apakah sama pahalanya dengan kita membaca menggunakan Mushaf. Al-Quran? Iya. Sebagai Iya. wali mata. Iya. Terima kasih sama-sama. Iya. Jazakillah khair. Saya singkat. Saya lupa nama pertama aja, tapi saya coba ingat-ingat. Yang di bawah dulu. Bagaimana? Apakah sama membaca Al-Quran dari handphone dan dengan dari apa namanya? Dari Quran gitu ya. Pahalanya sama. Namun lihat, perlakukanlah handphone saat dibuka aplikasi Quran, perlakukan seperti sedang membawa mushaf. Ketika handphone dibuka aplikasi Quran, ya jangan taruh di bawah. Jangan taruh di bawah begini. Bisa dipahami, Bun? Jangan taruh di bawah begini, tapi pegang. Gitu. Iya. Itu dia, sama. Dan ketika mau ke toilet, tutup aplikasinya, baru masuk ke toilet. Jadi pahami, Bun? Sama pahalanya. Sama. Asal gunakan saat membuka aplikasi Quran sesuai dengan kemuliaan Al-Quran. 2. Quran ini yang saya ingat saja tadi, tidak berurutan nggak apa-apa. Quran ini hujjatun laka au hujjatun alaik. Pembela dan bisa menjerumuskan. Kok Quran bisa menjerumuskan? Karya tidak seperti apa menjerumuskan ya? Yang menjerumuskan itu yang tidak pernah dibaca, dihafal, tidak pernah dibaca, tidak pernah menghafal, tidak pernah keinginan memahami, tidak mempraktekkan, tidak ada keinginan untuk membela Quran, menyebarkan Quran, sama sekali dia hatinya tertutup untuk masalah Quran. Hati-hati, dia ini adalah hujjatun alaik. Lihat Bunda, terima kasih pertanyaan ini. Tidak ada yang paling mengecewakan kelak di akhirat oleh Rasulullah kecuali orang yang meninggalkan Quran. Ini Bun, saya gumpakan gini. Misalnya saya datang dari Tasikmalaya. Saya, Masya Allah dengan ibu itu akrab sekali, dekat sekali. Saya ingat dong sama ibu ingin dikasih oleh-oleh. Saya bawalah ranginang atau opak Tasikmalaya. Tiba-tiba, Bu, ini saya bawa opak nih buat Bunda ini, silakan. Saya berharap opak ini diapakan sama Bunda? Makan. Sama ibu opak itu dibawa, dikasih ke ikan, dikasih ke kucing, dikasih gitu. Saya sakit hati nggak Bunda kira-kira? Kecewa ya? Kecewa. Saya berharap ini opak enak segala macamnya gitu ya. Rasul SAW sebelum wafat, beliau katakan, taraktu fikum amraini, wa in tamasaktum bihi malam tadillu abadan abada. Aduh, aku tenang ini, meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena aku tinggalkan buat kalian 2 hal yang akan menyelamatkan kalian di dunia dan di akhirat. Itu Quran dan hadis. Maka peganglah dua-duanya ini. Kita jumpa di akhirat. Kita jumpa di surga. Kata siapa? Rasulullah. Bangga Rasulullah itu. Tenang aku meninggalkan Quran. Kenapa? Tenang aku meninggalkan dunia ini. Kenapa? Aku tinggalkan 2 hal, Quran dan sunnah. Begitu kan? Kelak Rasulullah janjian dengan kita di haud. Haud itu namanya adalah telaga Kautsar. Subhanallah. Begitu datang umat Nabi Muhammad, sedikit pun. Rasulullah bertanya, Jibril, bukankah aku sudah ada janjian dengan Allah bahwa aku akan berjumpa dengan umatku di sini? Apa kata Jibril? La ya Rasulullah, tadri madza hadatsa ba'dak. Tapi kamu nggak tahu apa yang terjadi setelah engkau wafat. Emangnya kenapa? Ummatuka hajirun anil Quran. Umatmu banyak yang meninggalkan Quran. Umatmu banyak yang nggak baca Quran, umatmu yang nggak ada pedulinya terhadap Quran, boro-boro untuk menghafal Quran, baca pun tidak. Bagaimana untuk memahami Quran, menghafal pun tidak. Subhanallah. Quran itu cuek saja, hanya sebagai pajangan saja. La haula wala, itu yang disebut dengan apa? Hajirun anil Quran, maknanya adalah sebagai hujjatun alaik. Hati-hati. Makanya ini warning buat kita. Kita dengan Al-Quran sudah ikut andil apa? Ya. Lanjut lagi, iya. Bagaimana kalau dikatakan ahlul Quran, orang baca Qurannya hanya pas Ramadan saja, khatmul Quran, habis itu nggak baca Quran lagi, habis itu nggak baca Quran lagi, punten. Susah untuk dikatakan ahlul Quran. Tapi mungkin dia tidak masuk dari kata-kata yang jelek, tapi mungkin kurma, gitu ya. Gambarannya tidak utrujah, tapi itu adalah kurma. Tapi bukan ahlul Quran, ahlul Quran itu utrujah, kurma itu. Ibu Ramadan di mana-mana kan baca Quran kan? Masya Allah. Itu adalah hebat. Tapi kalau hanya Ramadan saja, itu namanya
kurma. Masya Allah, ada ibu-ibu di daerah ini, Bintaro juga. Itu bayangin Bunda, di hari ketiga atau hari keempat, dia sudah masuk di juz amma Bunda. Di hari ketiga. Masya Allah. Habis kan kajian dulu, ngaji Quran dulu kan. Hari ketiga saya begitu duduk, dan dilanjutin tuh, lagi juz amma. Subhanallah, saya bilang ibu-ibu ini, hari ketiga udah masuk juz amma. Berarti sehari berapa juz? 10 juz. Tapi saya bingung. Bacanya terbata-bata. Gimana? Saya tanya, Bunda ini sudah juz 30. Iya. Hebat Bunda. Hari ketiga sudah juz 30. Beliau, iya Bi, karena kita mulai dari juz 30 katanya. Oh iya. Jadi mulai dari juz 30. Berarti pantasan hari ketiga di juz 30 itu memang dia mulainya dari juz 30 gitu ya. Lanjut Bunda, pertanyaan berikutnya. Ini tadi kan kalau orang baca Quran dapat dengan safaratu kiramil bararah ataupun namanya tempat yang tinggi gitu kan. Nah, kalau orang baca Quran sedang terbata-bata, dia dapat tinggi tempat terus dapat pahala belajar. Itu kan Bunda. Berarti orang yang belajar itu yang terbata-bata bacaannya itu lebih tinggi daripada orang yang lancar. Punten. Saya ingin sampaikan bahwa dia ini mendapat pahala ini untuk menarik orang bahwa yang sedang belajar gak usah khawatir dengan keterbata-bataannya, justru belajar itu dapat pahala. Tapi jangan ibu yang sudah bisa baca Quran dibata-batain. Biar apa? Biar dapat pahala. Bukan, itu mah Bunda, ini lagi belajar. Nah lihat Bunda lagi, Bunda lihat. Orang yang sudah lancar bacaannya, kita sebutkan lagi, orang sudah bacaannya lancar, dia belajar lagi dengan difasihkannya makharijul huruf. Berarti dia dapat pahala juga dua. Satu, bacaan lancar. Dua, belajar fasahah makharijul huruf. Orang yang sudah fasahah makharijul huruf, bacaannya lancar, dia belajar lagi tajwid. Berarti nilainya dapat berapa itu? 2 lagi Bunda. Terus istilahnya mengatakan belajar Quran tolong tambahkan dengan apa? Belajar. Belajar, belajar. Seperti itu. Tadi 4 pertanyaan. Seperti itu tadi ya Bunda ya. Terima kasih. Allah barik fiik. Silakan. Mangga, mangga, Ibu mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak memberikan sumbangan dari masjid langsung kepada orang yang Iya. Bagaimana apanya itu? Iya. Oh, jadi dia tidak melalui masjid tapi langsung sama orang yang Masya Allah. Iya. Iya, tidak ada masalah. Mas, tidak ada masalah asal ibu tahu. Oh, betul, ibu tahu benar. Kenapa? Kadang-kadang kan ada jamaah yang tidak tahu harus kemana diberikannya. Iya, kadang-kadang ada yang tidak tahu harus kemana. Tapi kalau ibu tahu ada orang memang guru Quran atau apa, betul, ibu silahkan kasih. Namun kalau Bunda tidak tahu kemana ini, saya nggak tahu siapa yang lebih memerlukan, siapa yang perlu dikasih. Akhirnya ibu kasihlah ke masjid. Biar DKM masjid yang mengatur kemana diserahkannya. Karena apa? Karena kalau sudah DKM atau sudah masjid itu urusannya itu sudah ngelihat mana yang pantas dan mana tidak pantas gitu ya. Kadang-kadang ada semacam bukan penelitian apa namanya, survei. Ini benar nggak kayak gini? Benar nggak? Karena sekarang ini pernah kami dapatkan. Biasa kami sudah suka mendapatkan, tolong Abi Maki kasih kepada orang yang memerlukan. Kalau biasanya di akhir-akhir Ramadan. Kami dapat itu. Saya sudah siapkan itu. Ada yang amplop 500, ada yang amplop 300 gitu ya. Keserahkan. Kami datang ke perkampungan. Begitu sampai Bun, kalau lihat dari rumahnya, itu kayaknya layak untuk dikasih. Kenapa? Reyot. Tahu bilik nggak Bunda? Bahasa kita bilik bukan bahasa sini ya. Dari kayu gitu kan, bilik gitu kan, jadi nggak ada tembok. Terus agak miring gitu ya. Gitu, gentengnya udah gitu. Pokoknya berhak untuk dikasih. Tapi begitu kami berkunjung kemana, penasaran masuk ke dalam. TV-nya aja flat Bunda. Mirip dengan yang gede. Iya. Apa dia? Motornya Tiger. Subhanallah. Bukan 1, ada 3. Ada apa?
Nmax apa ya yang gede gitu, Tiger, Nmax, sama satunya lagi Mio, TV-nya flat, kulkas ada. Coba saya rasa kira-kira wifi-nya juga ada, kira-kira saya mau kasih berapa? Kalau ibu gitu mau kasih berapa gitu? Kayaknya nggak jadi itu. Jadi benar-benar survei itu harus dilihat, jangan sampai, karena orang itu sekarang tuh jadi pura-pura miskin biar dapat apa tuh? Biar dapat sumbangan tuh mungkin ya. Hati-hati. Orang yang meminta-minta tanpa usaha nanti di akhiratnya dibangkitkan tanpa memiliki kulit wajah. Nggak ada kulitnya itu, cuma daging, cuma tengkorak sama ada daging-dagingnya aja, nggak ada kulitnya. Bisa dipahami Bunda? Terima kasih. Iya boleh seperti itu. Syukran Allah barik fiik. Silakan. Ada lagi? Yang masih ada mah enggak? Ya silakan. Iya iya. Iya. Iya, jazakillah khair. Iya. Punten. Mengajar diri sendiri itu adalah murajaah. Bisa jadi sekarang ibu apa yang telah didapatkan saat ini, ya, lalu ibu kembali lagi membukanya untuk mengingatnya, itu sedang mengingat dan sedang mengajari diri sendiri. Ibu sedang membaca Quran, silahkan, ibu sedang mengajari sendiri, tapi lihat, ada hal-hal yang batasan-batasan ibu tidak boleh menyimpulkan sendiri. Contoh hukum-hukum yang ada. Akhirnya apa? Akhirnya keblinger. Emang ada perkataan? Ada Bunda, benar apa yang disampaikan Bunda tadi. Khususnya Quran. Tafsir. Iya, tafsir Quran. Apabila belajar tafsir Quran dengan sendirinya, maka dia akan menafsirkan dengan hawa nafsu, maka dia sedang diajarkan oleh setan. Maka bergurulah seseorang. Cara mengelajari setelah berguru kepada seorang, paham, akhirnya apa? Ibu mengajar diri sendiri dengan cara apa? Dengan cara mempelajari apa yang sudah disampaikan oleh ulama tadi, oleh syekh tadi. Oh tadi tuh gitu diulang. Murojaah, murojaah itu apa namanya ya? Mengulangi, ya. Ibu punten, lagi SD, lagi SMP, lagi kuliah kan diajarkan sama dosen, sama guru ya. Setelah itu pulang, diulangi lagi nggak sama kita tuh? Itulah belajar, mengajar diri sendiri. Yang sudah ada jejaknya. Tapi kalau untuk masalah hukum, masalah tafsir, itu tidak boleh sendiri. Kenapa? Allamahu syaitan, takut Anda sedang diajarkan oleh syaitan. Makanya aneh-aneh kan pikirannya. Menafsirkan ini, menafsirkan. Akhirnya apa? Ya karena tidak berpegang kepada guru. Akhirnya apa? Hawa nafsunya yang berkembang. Hawa nafsunya yang contoh misalnya, wajadaka dhallan fahada. Wajadaka dhallan fahada. Coba dalam bahasa Indonesianya apa? Wajadaka dhallan fahada. Dan aku temukan engkau Muhammad dalam keadaan sesat, maka Allah berikan petunjuk. Jadi paham ya? Maka kalau begitu orang dulu Muhammad itu sesat. Coba bisa dibayangin. Maksud dhallan di situ dulu Rasulullah tidak tahu bagaimana cara ibadah kepada Allah itu. Tapi dalam hatinya sudah tahu bahwa menyembah berhala salah. Iya kan? Menyembelih binatang-binatang karena berhala itu salah, tahu itu salah, cuman bingung gimana caranya kepada Allah tuh nggak kenal gimana. Fahada, Allah tunjukkan ini loh cara ibadah, bukan tersesat kekafiran, tidak. Nah seperti itulah kira-kira. Makanya dengan gambaran seperti itu kita benar-benar ini maksudnya apa? Wajadaka dhallan fahada. Iya, wajadaka dhallan fahada. Ada juga mengartikan wajadaka dhallan fahada, artinya mengatakan kalimatnya, dulu aku menemukan sahabat sesat, maka fahada, aku tunjukkan sahabat mendapatkan hidayah. Bukan kepada sahabat di situ, tapi apa? Rasulullah, iya, yang mana pada waktu itu sudah tahu Allah Esa, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki. Tapi ini cara ibadahnya kayak apa gitu? Yang diinginkan oleh Allah itu seperti apa? Akhirnya apa? Ini loh sholat. Inilah ini makanya dibimbing oleh Allah dengan matan qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila. Akhirnya syariat ditunjukkan. Syukur yang besar buat kita ini punya tata cara untuk mengagungkan Allah.
Ulangi, yang pertama kita bersyukur kepada Allah karena kita tahu Allah sebagai Rabb kita. Yang kedua, kita tahu bagaimana caranya mengagungkan Allah, gitu kan? Ibu punten, zaman sekarang ada loh yang menyembah monyet, ada. Ada yang menyembah tikus, ada nggak bunda? Ada, coba cek. Penyembah tikus, tikus itu dikasih ini. Penyembah sapi ada nggak kira-kira? Kita mah dapat petunjuk tahu Allah itu bagaimana. Allah itu, Masya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Asmaul Husnanya. Setelah itu apa? Bukan hanya kita tahu Allah itu sebagai Rabb, tapi kita tahu bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah. Itulah fahada. Hal seperti ini, seperti disampaikan oleh Bunda tadi, benar. Kita tidak boleh belajar sendiri dalam urusan ilmu-ilmu tafsir. Lihat guru yang akan membimbing kita. Guru yang akan mengajarkan kita. Benar. Tapi maksud di sini, ajarkan penakmu, ajarkan dirimu murajaah. Murajaah. Coba yang hafalan sekarang, yang ibu yang sudah pernah hafal Quran, terus sekarang dilupakan oleh setan, gitu ya. Ingat ya, kalau hafalan Quran jangan gini nih. Ibu dulu hafal Yasin, terus sekarang ibu lupa, terus aduh saya lupa, itu tidak beradab. Kenapa? Seakan-akan lalai, tapi adabnya mengatakan ansaniya syaitan, syaitan melupakan hafalanku. Coba hafalkan, aduh syaitan melupakan hafalanku. Sebenarnya kesibukan, iya, karena sesibuk apapun kita bisa untuk murojaah. Kenapa bisa lupa? Syaitan menyibukkan Anda sehingga syaitan melupakan hafalan kita. Laqad ansaniya syaitan, itu para ulama gitu. Kalau jawab ansaniya syaitan, iya. Jadi ketika ibu hafal Quran, hafal beberapa, terus ibu murojaah, sedang belajar nggak itu? Belajar, murojaah. Begitu ya, dengan kapasitasnya masing-masing. Syukran, Bunda. Allah ibarik fiik. Jika ada lagi yang bertanya, mangga. Masya Allah, kayaknya udah siap untuk jadi ahlul Quran semua ini. Iya, iya Bunda, iya. Udah selesai. Mangga, silahkan. Mushaf, secara bahasa Quran itu sesuatu yang dibaca. Mushaf itu yang berlembar-lembar. Sama, iya. Sama, iya. Karena dikatakan kalimatnya suhuf, itu mushaf. Mushaf. Jadi gini, kalau saya sampaikan apa bedanya ya. Kalau digambarkan, nah seperti gini Bunda. Masjid sama musola. Masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Ibu, ini musola, ya musola, tempat sholat. Ada nggak tempat joget-joget di sini? Nggak ada. Iya, tapi ini musola, tempat sholat. Iya, masjid tempat sujud. Sholat ada sujudnya nggak? Kalau sujud itu sholat, maka dikatakan seperti itu. Iya, musola, tempat sholat, masjid tempat sujud. Maka dari sini kadang-kadang untuk kita dibedakan masjid yang dipakai Jumat, musola yang tidak dipakai Jumat. Di sini pakai Jumat? Pakai. Berarti kalau di Indonesia bilang ini masjid. Padahal masjid juga ya tempat sholat, musola. Di sini musola, di sini masjid. Mushaf, Quran. Punten, berlembar-lembar. Quran berlembar-lembar nggak gitu? Iya. Maka dikatakan ini mushaf karena lebih identik terhadap kepada Qurannya. Seperti bahasanya, mushaf itu kepada Quran. Seperti saya sampaikan haji. Kalau saya sampaikan haji, ibu kebayang haji itu apa? Ada nggak haji langsung ke Malaysia, haji ke Amerika, haji ke Australia. Ibu kalau haji kemana itu lari? Ke Mekah kan? Tapi kalau secara bahasa haji itu menyengaja datang. Kalau saya datang, saya bilang, Bunda, boleh nggak nanti saya mau berhaji ke rumah ibu? Cara bahasa boleh nggak? Boleh Bunda. Saya mau sengaja datang ke rumah ibu, berhaji. Hajah, artinya berhajat. Saya berhaji ke rumah ibu. Secara bahasa gitu, saya mau berhaji. Tapi secara kepemilikan, haji itu seakan-akan milik apa? Mekah. Umroh. Umroh itu artinya apa? Berkunjung. Coba saya bilang, Ibu nanti saya mau umroh ke rumah ibu ya. Orang akan kaget. Umroh? Bukannya ke Mekah. Ini ngaji di mana nih? Sesat nih. Bisa begitu Bunda. Umroh itu berkunjung, berziarah. Tapi seakan-akan umroh itu milik siapa? Milik Mekah. Madinah. Gitu kan? Mushaf.
Tapi bukan seakan-akan, tapi ini maknanya milik kepada mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran. Gitu ya. Itu namanya suhuf, ada suhuf Ibrahim wa Musa suhuf. Mushaf itu adalah sama-sama harus disucikan dengan Quran. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Bunda. Ya, kemudian. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Iya. Iya. Iya, memang situasi, keadaan, kesibukan itu harus pandai-pandai memasukkan dan mengaturnya. Ibu jangan berharap yang usia seperti ini sekarang untuk kayak anak-anak yang duduk di tahfidz Quran. Seandainya pun ibu duduk di samping mereka untuk mencoba mengejar hafalannya, nggak kuat. Udah tak. Kenapa? Pikiran kita udah ke suami, udah ke rumah, udah ke masakan, udah ke anak, udah terbagi-bagi semua Bunda. Tapi ingat, ya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau ada kalimat yang indah, semuanya adalah bernilai ibadah pastinya. Itu aja pegang baik-baik, bernilai ibadah. Di rumah jaga anak ibadah, kepada suami. Karena kewajiban-kewajiban kita ini makin lama akan makin bercabang. Dan yang paling harus ibu pahami itu adalah fiqhul aulawiyah. Artinya mana yang harus diutamakan. Prioritaskan. Coba sekarang. Tahajud bagus nggak? Bagus Bunda. Ternyata ibu tahajud. Baca Quran bagus nggak? Bagus. Ibu jam 3 bangun. Masya Allah. Tahajud. Baca Quran. Subuh. Habis sholat subuh. Nyolek sama suaminya. Pak, mama dari jam 3 bangun Pak. Belum tidur. Bapak tolong masak sendiri aja ya. Nanti untuk si Dede sama si kakak sekolahnya bajunya udah diseragamin. Mama ngantuk banget. Habis tahajud. Baca Quran lagi Pak. Tidur dia. Ayo. Dia telah melakukan ibadah huwiyah. Dia telah melakukan ibadah hawa nafsu. Kenapa? Bagus tahajud. Sunnah muakkadah. Quran, Masya Allah. Itu ada amalan tinggi. Tapi apa? Ini suami. Nah, seorang wanita khususnya saya sampaikan. Iya. Yang paling sulit kata Sayyidina Ali bukan membedakan antara benar dan salah. Tapi yang paling sulit itu adalah untuk mengutamakan di antara yang benar. Atau untuk memilih di antara yang salah. Itu baru cerdas itu. Cerdas. Iya. Jadi kalau mengatakan, aduh gimana ya, saya ingin melakukan ini. Bagi waktu. Gimana caranya? Contoh, pokoknya yang penting saya dalam satu hari harus ada setengah jam untuk Quran. Mau di pagi, mau di siang, mau di sore, istiqomah. Setelah itu minta pada Allah, ya Allah istiqomahkan niat saya ini. Minta bantuan sama Allah. Itu dia. Iya. Jadi karena jangan pernah mengira saya di rumah nggak dapat pahala. Dapat, sedang apa ibu di rumah? Sedang menyuci piring, sedang beresin rumah. Pahala besar. Iya. Karena ibu sebagai wanita harus menjadi sukses. Ini bunda nih. Bunda ini. Ibu harus sukses dalam peranan ibu. Satu, saat ibu jadi anak-anak, peranan ibu jadi anak harus sukses kepada orang tua. Yang kedua, nanti ibu menjadi seorang ibu. Ya, harus sukses menjadi seorang ibu kepada anak. Dan ibu menjadi seorang istri harus sukses kepada suami. Terlebih daripada itu semuanya, nanti ibu akan jadi seorang nenek. Maka akan harus sukses menjadi seorang nenek. Dan terbungkus semuanya, ibu mau sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kakek atau sebagai nenek, ingat ibu adalah hamba Allah, harus sukses menjadi hamba Allah. Nah itulah sholatnya, baca Qur'annya, itunya, ininya. Maka kalau dikatakan kesulitan apa? Ada hadis Rasulullah, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Pahala itu akan didapatkan oleh bunda sesuai dengan tingkat kesulitan yang ibu miliki. Sibuk banget punya waktu setengah jam untuk baca Quran.
lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak sibuk, waktunya cuma setengah jam juga. Beda bunda. Bisa dipahami nggak bunda? Beda. Kayak berbuat dosa, itu bisa mengatakan kata-kata yang sama, tapi bisa beda hasilnya. Saya sama ibu bilang gini, ibu tersinggung, dosa nggak? Dosa. Saya bilang sama orang tua, mama, beda nggak dosanya? Beda, padahal sama-sama bilang tapi sama siapa dia berbuat dosa? Qalu wala taqul lahum ya kan? Sama orang tua gitu. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, harus lihat kepada siapa kita melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kebaikan, sehebat apa, sesulit apa untuk melakukan kebaikan itu. Makanya walau bagaimanapun punten ya, anak-anak sedang belajar, giat belajar. Ibu, anak-anak belajarnya banyak belajar gitu kan. Banyak belajar. Ibu, tugasnya sekarang bukan masa itu. Tapi apa? Masa sebagai istri, masa sebagai orang tua, dan tugasnya sudah beda lagi. Itu dia. Ya. Jadi ya ada iri, memang ada iri. Kadang-kadang saya juga melihat kalau di pesantren, anak-anak jam 3 udah baca Quran sampai gini-gini untuk ngapal. Saya merasa, dulu saya begini. Kadang-kadang penyesalan. Kenapa dulu saya malas-malasan gitu ya. Yang paling saya sesali hari ini, mungkin sebagai curhatan gitu. Yang paling saya sesali hari ini, dan sangat menyesal, saya nggak bisa bahasa Inggris. Itu. Padahal saya waktu di Ummul Qura gaul dengan orang Amerika, gaul dengan orang Ghana. Itu yang saya sesalkan. Jadi ngerti gitu ngomong bahasa Inggris, cuman susah untuk mengungkapkan. Itu sesal. Kenapa? Karena di sini banyak kajian yang suami-suaminya bule. Istrinya Indonesia, suaminya bule dan masuk Islam. Saya harus ceramah di depan mereka. Susah. Akhirnya pakai bahasa Indonesia. Satu orang penerjemah. Kalau chemistry-nya kurang, ya nggak bisa. Saya sudah kuat. Saya katakan, beginilah Islam. Karena akhlak tuh begini. Saya akan menggebu-gebu penerjemahannya. Apa yang disampaikan Ustadz? Turun lagi jadinya. Jadi nggak apa tuh? Nggak kena apa namanya? Ruhnya nggak kena bunda girohnya gitu. Kita kalau bicara misalnya, beginilah. Rasulullah bersabda begini. Allah katakan begini. Maka kita harus begini. Kita begini. Kan tekanan itu kuat gitu kan. Silakan. Langsung. Apa yang disampaikan tadi. Bahwa bahasa Inggris tapi gitu. Wah, nggak kuat jadinya. Apa namanya? Itulah dia gitu, penyesalan yang saya rasakan tidak bisa bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau bahasa Sunda lancar saya ya. Kalau bahasa Sunda lancar. Itu Bunda, atur nuhun. Terima kasih. Allah ibarik fiik. Syukran. Iya tuh. Sudah cukup ya. Oh, ada satu lagi, mangga silakan. Iya. Iya. Hmm. Iya, terima kasih. Benar Bunda. Benar apa disampaikan fikih, punten bahasanya ya. Ibu-ibu pasti senang ini. Tidak ada kewajiban istri mencuci baju. Tidak ada kewajiban istri menyapu rumah. Fikihnya masak gak ada. Bahkan harus matang. Nasi sudah oke, baju sudah tinggal pakai. Bila perlu disuapin sedekah terbesar. Itulah istri derajat. Seorang wanita muslimah. Masya Allah. Tinggi derajatnya Bunda. Sangat luar biasa. Masya Allah. Tapi, tenang tapinya ini. Iya. Iya. Tapi iya,
Satu keridhaan kebahagiaan dari suami kepada istrinya, sorga. Masya Allah. Gini nih. Perempuan ini masuk sorganya begitu mudah dan masuk nerakanya begitu mudah. Bisa dipahami bunda? Iya. Dan punten, memang kewajiban suami, Masya Allah, semua suami ngerjain. Semua suami. Istri cuma duduk saja. Makan, suapin. Pakaian, itu jadi. Semua sudah jahil, semua sudah punya. Tapi punten, apabila istri dengan mengatakan melalui hadis Rasulullah, kalau seandainya diperbolehkan seorang hamba untuk sujud kepada seorang hamba, maka aku akan perintahkan, ayo istri untuk sujud kepada suaminya. Maksudnya apa? Ketaatan. Dalam bentuk ketaatan itu artinya khidmat. Khidmat itu demi kebahagiaan suami. Jangankan untuk itu, suami duduk, bunda suami duduk ini, suami duduk nih, istrinya datang, trek minuman, suami nggak ngomong, makasih ya bun, nggak ngomong gitu. Ibu pun jangan terlalu berharap suami ngucap terima kasih. Iya. Karena apa? Iya, suami itu, ibu jangan berharap nggak pernah ucap terima kasih. Tapi lihat perilakunya, itu sudah ucap terima kasih. Terima kasih, minta maaf, jangan terlalu berharap bunda. Tolong itu jangan terlalu berharap. Tapi apa? Dia bunda, dia gini, airnya. Cet di bunda. Terus suami bilang dalam hati cuma, alhamdulillah. Atau ada minum. Gitu kan? Senang hati suami dengan air itu, sorga buat bunda. Masya Allah. Ibu nyiapin pakaian, bajunya, nyetrika, sorga buat bunda. Masya Allah. Tapi kalau ibu lagi duduk, suami datang, mah minumannya, kewajiban suami. Gitu tuh. Bisa dipahami? Emang buat itu wajib suami begitu. Tapi sekarang, pelajaran yang diajarkan oleh kakek-kakek, nenek-nenek kita. Untuk apa? Khidmat kepada suami. Kenapa? Sorgamu di sana. Dan lihat, ini agak sedikit berkembang. Ini terakhir bunda ya untuk ketahui. Sorga suami ada di mana? Orang tuanya kan? Sorga istri di mana? Suaminya kan? Ada nggak yang iri ibu? Suami di ibunya. Nah, saya nggak ke ibu saya. Bisa dipahami bunda? Ibu khidmat kepada suami, pahala ibu didapatkan oleh orang tua ibu. Orang tua bisa menjadi ahli sorga karena anak putrinya khidmat kepada suaminya. Bisa dipahami bunda? Ini dia. Dan suami ahli sorga yang masih hidup di dunia, apabila suami itu mendekatkan istrinya kepada orang tua istrinya. Bisa dipahami bunda? Mah, ke istrinya. Orang tua ibu, maksudnya orang tua bunda gitu ya. Makanya kalau ibu kamu, bapak kamu kalau sudah nikah tuh jangan begitu. Ibu kamu kan ibu kamu juga, begitu nantinya kan? Kan ada bedanya. Maka bilang kalau nggak pakai daerah. Kalau saya, Neumi itu ibu saya. Mahnin itu ibunya Umi. Jadi kalau bilang nggak pernah, ibu kamu tuh, nggak, karena itu ibu kita. Maka kita katakan dengan ucapannya, Mama Nin, Umi, kalau Umi, Neumi itu yang di Cintawana atau yang di Tasik gitu ya. Jadi gitu bahasanya. Nah misalnya, panggillah misalnya orang tua ibu ini namanya nenek gitu ya. Orang tua ibu itu namanya nenek misalnya. Ini suaminya bilang, Bu, itu nenek udah ditengok belum? Coba kamu tengoklah. Padahal itu adalah ibunya istri. Berarti mertuanya laki-laki. Siapa suami yang dapat mengakrabkan, mendekatkan istrinya kepada keluarga istrinya, itu laki-laki ahli sorga yang masih di dunia itu. Pun sama. Istrinya, Pak, sebutlah misalnya, istrinya itu Eyang misalnya kan. Pak, Eyang Putri udah dikasih apa Pak? Itu kayaknya belum dijengukin itu. Istri yang ngingetin. Itu istri ahli sorga masih di dunia itu. Masya Allah. Itu gambarannya. Jadi Allah, ini masalah keluarga, tapi itulah keadaannya bunda. Ya apa disampaikan bunda itu, begitu kenyataannya. Iya, gambarannya. Dan sekali lagi, ibu berkhidmat kepada suami, pahalanya ngalir kepada siapa? Orang tua ibu. Orang tua ibu bisa menjadi ahli sorga karena apa? Karena apa bun? Karena pahala bunda kepada suami. Ya, seperti itu. Terima kasih. Jazakumullah khair.
Mangga silakan. Iya, alhamdulillah. Enggak, iya. Tapi lebih baik lagi, paling tidak bantu, paling tidak adalah sedikit kita masak air mah bisa. Nggak boleh, ya sudah. Kalau misalnya, oh gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, itu dibahagiakan oleh suami. Ini dibahagiakan oleh suami, betul. Masya Allah, Masya Allah. Iya, tidak ada apa-apa, tidak ada dosa kalau memang suaminya yang menginginkan hal itu. Iya, tidak dosa. Ya, mudah-mudahan suaminya selalu sehat, Bunda. Dan suami kita semuanya diberikan kesehatan lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Iya, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya mal iman. Allahumma shfi maradhal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni alhubbu wad du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.